Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, karunia dan juga terutama nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang senantiasa masih ada pada diri kita, karena tidak setiap orang mendapat nikmat iman Islam. Maka itu mari khususnya di bulan Ramadan ini sebagai orang Islam tentunya kita harus senantiasa optimis, harus semangat untuk masa-masa yang akan datang, untuk kemenangan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu berupa surga di akhirat kelak nanti. Jadi itulah iming-iming bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa maupun amalan-amalan Ramadan lainnya, lebih-lebih di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu adanya malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Atau sekali lagi saya koreksi, kemarin saya mungkin salah ya. Jadi kalau ibaratnya kalau kita mendapat malam Lailatul Qadar pas kita melakukan kebaikan atau ibadah, itu nilainya seperti kita melakukan ibadah selama 83 tahun 4 bulan gitu. Kalau kemarin ada kesalahan sedikit, yaitu 84 tahun ini. Jadi mohon maaf, ini saya koreksi. Jadi mari kita ditinggal beberapa hari ini, tidak ada 10 hari terakhir, kita terus semangat untuk meraih, menggapai janji Allah, yaitu surga. Yang mana kita ketahui Ramadan adalah sebagai selain bulan yang penuh rahmat, penuh kasih sayang Allah, juga penuh pengampunan atau bulan pengampunan. Kemudian juga bulan Al-Quran, dan juga ada yang mengatakan bulan sedekah. Ya, makanya itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, tinggal beberapa hari ini, ya terutama pada 10 hari terakhir Ramadan, sangatlah memiliki keistimewaan yang sangat melimpah jika kita senantiasa melaksanakan amalan-amalan Ramadan atau meningkatkan intensitas ibadah kita. Seperti Nabi Muhammad SAW ini bahkan meningkatkan intensitas ibadahnya di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah, ya, dijelaskan bahwa ketika memasuki 10 akhir Ramadan, Nabi SAW fokus beribadah dan membangunkan keluarganya untuk ikut ibadah. Jadi pagi-pagi, ya, mungkin biasanya enak tidur, bahkan lupa sahur gitu ya, dibangunkan oleh Nabi supaya bangun untuk beribadah dengan lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Nah, di waktu 10 hari terakhir Ramadan ini, Allah SWT akan membebaskan hambanya yang melaksanakan puasa dari segala dosa, yang terbebas dari siksa api neraka juga. Jadi pada 10 hari terakhir ini turun Al-Quran dan malam Lailatul Qadar. Itu orang menyebutnya seperti itu. Meskipun tidak ada yang tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar secara pasti, yang jelas pada 10 hari terakhir. Kadang ada yang mengatakan pada hari-hari ganjil gitu. Nah, kalau hari ganjil mungkin sekarang kita ya repot ya menentukannya. Ada yang sekarang sudah malam ganjil, ada yang
belum menyatakan malam ganjil dan sebagainya. Makanya itu yang penting pada 10 hari kita tetap semangat beribadah, semangat mengoptimalkan amalan-amalan Ramadan kita. Insya Allah amalan-amalan Ramadan itu dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah berlipat ganda itu akan menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita akan terbebas dari api neraka dan tentunya kita akan kembali ke fitri, kembali suci. Nah, kaitannya dengan malam Lailatul Qadar ini, Rasulullah bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, ini dasarnya kalau orang yang mengatakan bahwa carilah pada malam-malam ganjil likuran gitu ya. Selikur 23, 25, 27 itu biasanya kalau di daerah-daerah itu mereka lebih mengoptimalkan ibadahnya. Ya mungkin melakukan membaca Al-Quran, beriktikaf, apalagi itu banyak-banyak bersedekah, memberi makan kepada orang yang lapar, atau memberikan buka puasa bagi orang yang sedang puasa. Itu pahalanya seperti orang yang kita sedekahi, yaitu buka itu tanpa mengurangi pahala orang yang kita beri buka puasa. Nah itu biasanya juga ada pas itikaf itu ada yang memberi sedekah untuk makan sahur. Nah itulah mungkin yang bisa kita lakukan dalam rangka kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Kita menggapai malam Lailatul Qadar, menggapai penghapusan dosa. Kalau kita sudah dihapus dosa kita, tentu akan dijanjikan Allah kita akan diberikan kemenangan, yaitu surga di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa di 10 hari terakhir Ramadan ini sebaiknya kita memperbanyak membaca Al-Quran juga. Ya, menurut Imam Nawawi ini membaca Al-Quran di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini alangkah baiknya dilaksanakan pada akhir malam ya, daripada awal malam. Atau membaca Al-Quran yang paling baik di siang hari, yaitu setelah sholat subuh sampai waktu syuruk. Nah itu. Jadi membaca Al-Quran tetap kita lakukan, lebih-lebih di 10 hari terakhir, lebih kita giatkan. Jangan 10 hari terakhir malah kendor semangat kita begitu gitu. Karena tadi itu menggapai janji-janji Allah. Kalau kita dijanjeni hadiah itu sebenarnya bukan main ya. Hadiah sepeda listrik, misalkan hadiah apa kaitannya dunia, kita tuh semangat sekali. Apalagi ini Allah yang menjanjikan kemenangan sejati, yaitu surga. Harus kita lebih semangat lagi seharusnya, harus dalam upaya menggapai surga tersebut. Kemudian selain itu pada 10 hari terakhir kita dilakukan yaitu untuk banyak-banyak bersedekah sebagaimana saya katakan tadi, karena sedekah ini merupakan amalan yang utama ya. Keutamaan ini bukan hanya didapatkan oleh orang yang bersedekah saja, namun juga didapatkan orang-orang yang menerima sedekah. Jadi yang memberi maupun yang menerima itu mendapat pahala atau dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak ya. Karena apa? Bagi yang menerima memberi itu dia tentunya akan lebih dekat dengan Allah. Jadi ibadah individualnya akan makin baik. Begitu juga orang yang menerima. Berarti orang yang memberi tadi ibadah sosialnya juga lebih baik atau meningkat. Dan itulah dampak daripada ketakwaan, yaitu agar ibadah sosial maupun ibadah individu itu semakin baik. Makanya itu termasuk amalan sedekah ini adalah upaya kita untuk mengoptimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu makanya tadi dianjurkan itikaf. Nah, itikaf ini tidak dapat dipisahkan dengan momen malam Lailatul Qadar ya. Jadi ada kaitan erat antara Lailatul Qadar dan itikaf, yaitu itikaf ini tidak hanya kita berdiam diri di masjid, namun kita harus melakukan aktivitas di masjid. Apapun bentuk aktivitas itu,
baik itu membaca Al-Quran, sholat sunnah kita lakukan di masjid, atau berzikir, ataupun berdoa. Nah itu insya Allah akan ijabah doa-doa kita. Apalagi pas kita melakukan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah tentu itu semua akan membakar dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah itulah keutamaan, keistimewaan daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka itu dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguh saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan maksudnya. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan itu terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah dia beriktikaf untuk mencari malam tersebut, artinya malam Lailatul Qadar. Jadi mari Bapak Ibu, tinggal beberapa hari ini, sisanya 10 hari terakhir kita optimalkan. Di antaranya kita melaksanakan iktikaf. Supaya apa? Orientasi kita supaya kita itu diampuni dosa-dosa kita, dijanjikan surga Allah, kemenangan, yaitu surga Allah tentu akan kita dapatkan. Demikian barangkali sedikit yang dapat kami sampaikan pada kultum. Apabila ada kekurangan ataupun ada kelebihannya, mungkin waktunya terlalu panjang gitu ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah. Mari kita senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, utamanya di malam 10 hari terakhir Ramadan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan surat surat Fitir ya. Surah 3.